4 bulan yang lewat itu Kak Yanti itu sahadat satu keluarga. Ya Allah, Rabbi. Saya tak bisa itu tak. Saya memang kebayang aja kan. Apa trauma dengan kata sahadat ini tak. Luar biasa sih tak batang buah ini. Sebetulnya mualaf yang terlupakan tak. Pak Ustadz ini dari partai apa gitu. Saya tengok lain baju Pak Ustadz gitu kan ya. Tetapi sampai hari ini tuh belum ada yang namanya anggota legislatif yang butuhnya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat wakaf, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Wakaf TV. Dan alhamdulillah sekarang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan jauh dari Sumatera, dari wilayah Provinsi Riau. Tapi bukan di Riau atau bukan di Pekanbarunya, tetapi di Kepulauan Meranti, yang mana ini jauh sekali tempatnya dari pusat kota Riau, yaitu di Pekanbaru. Namanya adalah Ustadz Fendri. Beliau ini jauh-jauh datang ke sini bertemu dengan kami di studio BWA ini untuk membagi kisahnya, dan insya Allah kita akan konsisten dengan konten-konten seputar kisah mu'alaf, kristologi, dan kisah-kisah yang memang itu ada relatifikasinya dengan mu'alaf. Jadi kita langsung sapa saja kepada narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum. Hari ini kita akan menuju ke Teluk Kepau. Dari Teluk Kepau kita akan menyeberang ke Sungai Pulau. Sama kita mulai dengan perjalanan motor selama 3 jam perjalanan. Jadi ini jalan untuk ke Teluk Kepau. Jadi jalannya banjir. Ini harus kita lewati. Dan alhamdulillah banjirnya cuma segitu. Salah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Sungai Pulau dan kita mau nyebrang lagi. Jadi tadi bilang pertama 3 jam kan, rupanya lebih hampir 4 jam. 4 jam kita pakai motor, dan ini kita mau ke pulau lagi. Dari Sungai Pulau kita menuju ke pulau pakai speedboat. Jadi Anda tetap harus ikut. Jadi ini gereja di desa Sungai Pulau. Itu kita mulai. In ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Rasulullah. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah. Kayaknya masih capek banget ini. Dari mana? Kepulauan Meranti ya? Kepulauan Meranti kan. Insya Allah, Kepulauan Meranti. Kalau dari Pekanbarunya, kalau pakai kapal jelati itu 12 jam kan. Kapal apa? Jelati kan. Jelati itu kapal apa tuh? Kapal kayu kan. Kapal kayu. Jadi berangkat jam 4 sore, nyampe ke Pekanbaru itu jam 6 pagi. Wih, 14 jam ya? 14 jam 14 itu. jam kan.
4 sore berangkat. Jam 6 pagi sampai. Terus? Itu yang kos yang paling murahnya. Oke. Jadi ada yang 7 jam itu, 5 jam itu lumayan ongkosnya kan. Jadi untuk sambil ngirit pakai yang 12 jam, 14 jam aja kan. Salah. Berarti antum seringan di kapal ya? Seringan di kapal Tat. Jadi kalau naik pesawatnya cuma 2 jam, naik kapalnya yang lumayan Itu lama dia. Tat. Jadi memang itu sangat-sangat jauh sekali ya dari pusat-pusat kota Sangat gitu. jauh Tat. Itu tempatnya namanya apa daerah antum? Jadi kalau tempat kampung saya itu namanya Selat Panjang Tat. Selat Panjang pusat kabupatennya. Oke, Selat Kabupaten Panjang. Meranti, Selat Panjang. Jadi di Selat Panjang ini kantor bupatinya Tat. Jadi Oke. Meranti ini kepanjangan dari Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Oh, itu singkatan berarti Singkatan Meranti Tat. ya. Jadi ada 9 kecamatan, ada 4 pulau kecil-kecil. Oke. Tat. Ada 4 pulau kecil-kecil itu. Tadi apa? Merbau, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Oke, jadi disingkat Meranti. itu. Meranti Tat. Kepulauan Meranti. Oke, Ustadz Fendri. Jadi saya dapat banyak informasi dari teman-teman bahwa peran Ustadz Fendri di mana di wilayah Kepulauan Meranti itu terdengar ke saya itu bahwa Ustadz Fendri ini juga membina para mu'alaf di sana, gitu kan? Nah, mu'alaf binaan ini saya nggak tahu tersebarnya di mana aja, kan Ustadz Fendri yang tahu. Nah, mungkin bisa nggak ceritakan perihal tersebut kepada saya dan kepada sahabat wakaf secara rinci gitu, biar kita tahu gimana kondisi saudara-saudara kita di sana yang mu'alaf terutama gitu. Jadi awal mulanya ketika distribusi Al-Quran tuh Ustaz. Jadi distribusi Al-Quran Tahun berapa itu? tahun 2022, 2023 itu awal. Jadi ketika itu pas nih momennya, jadi ada seorang teman yang minta ngisi kajian Isra Mi'raj di suatu SD. Cuma dia bilang gini, tapi tak ada amplopnya. Nah, saya bilang kan, kita ini kan bukan cari makan di sini, saya bilang. Jadi dakwah ini sebetulnya jalan yang paling nikmat untuk menghabiskan harta. Masya Allah. Karena tak enak loh makan dari dakwah itu, saya bilang. Iya. Karena Rasul itu bukan tak pernah makan dari dakwah. Malahan Rasul itu aktivitas Rasul itu yang mendapatkan hasil Rasul habiskan di dakwah. Nah, berangkatlah sana Tan. Berangkat ke sana pagi itu dia sampai di SD itu pas di ruangan. Nah, yang buat saya agak heran ketika sampai itu, jadi kan kita tahu Tan, namanya anak SD itu muslim kan pakai jilbab Iya, tuh, pakai jilbab. pakai hijab. Itu acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah, ketika agenda itu pagi itu banyak yang tak pakai jilbab dibanding yang pakai jilbab. Oh gitu. Nah, ketika saya mulai, saya tanya nih, adik kenapa tak pakai jilbab? Saya Buddha Pak Ustaz. Oh, Berarti mayoritas Buddha. Nah, yang saya tanya lagi ada yang Nasrani. Jadi saya bilang berarti di sini Muslim itu minoritas. iya. Nah, kesan awalnya kan gitu. Nah, ketika balik selesai acara, saya bagikan Al-Quran dan saya bawa Al-Quran BWA itu satu kotak yang isinya 20. Oke. Yang terjemahan saya bagikan tuh. Tapi ada kakak-kakak itu ibu-ibu tuh ketika saya bagikan Al-Quran tak mau. Oh gitu. Dia kata, kenapa kak? Ada Pak Ustadz. Kata. Jadi kalau bahasa kali kan Melayu Ustadz. Kan? Iya. Jadi bukan kami ini tak ndak Quran Pak Ustadz. Kata. Tapi kami ini tak ada yang bisa baca Quran. Allahu Akbar. Tak ada bisa baca Quran. Di rumah kami itu ada 3-4 biji Pak Ustadz. 3-4 mushaf itu katanya. Tapi kami simpan karena tak ada yang bisa baca. Nah, pas mau balik Tat, kayak macam ditungguin Tat. Jadi di pinggir jalan itu macam ditungguin tuh sama ibu-ibu, sama kakak-kakak itu sama bapak. Dia mesen gini itu kan. Ya Allah. Rabbi. Saya tak bisa itu tak. Saya memang kebayang aja kan. Pak Ustadz sering-sering kesini ya. Jadi di musola kami itu 7 atau 8 tahun tak ada azan. 7 Atau 8 tahun tidak ada azan. tidak ada azan sama sekali. Tidak ada azan. Tak. Allah. Jadi ketika balik itu masih ya bengong dan tak bisa ngomong tak. Ngomong itu masih mikir ini kan. Ini kalau jarak itu tak jauh tak. Cuma 1 jam perjalanan kapal. Kok selama ini saya mengaku sebagai pengemban dakwah tak. Tapi kok tak tahu loh ada daerah yang cuma 1 jam dari rumah saya yang tak ada dakwah di sana tak. Jadi balik 1 pekan berlalu, 2 pekan berlalu kan. Sampai malam itu ketika saya hendak tidur tuh. Jadi alhamdulillah Allah titipkan saya istri yang luar biasa. Tak. Masya Allah. Jadi ketika itu saya balik isi kajian, saya cerita kan. Bun, ayah risau. Risau apa ya?
Akhirnya seandainya ayah mati, ini ayah dah punya 2 minggu waktu Allah berikan. Ketika ayah mati hari ini, hisab ayah berat bun. Ngapa ya? Daerah Batang Buah yang ayah datangi kemarin tu, di situ tak ada dakwah. Dan di situ satu kampung tak ada yang bisa baca Al-Quran. Allah. Nah, ketika saya mati, terbayang hisab nanti. Mungkin nanti di akhirat para mualaf ini bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, Pepen pernah ke sini. Dia tahu di kampung ini tidak ada dakwah, tapi dia tak pernah datang lagi, ya Allah. Ya Allah. Nangis bareng kami tak? Nangis bareng sama istri. Nah, ketika itu, jadi kalau di kepulauan ini, jadi kos itu tinggi, karena pakai kapal. Jadi saya tanya itu sekali jalan itu kapal 600.000, Sekali jalan. satu kali jalan untuk ke desa itu. Dan kapal ini harus nungguin, besok kita balik pakai apa? Oh iya. Nah, itu 1.200.000 tuh. Karena nggak ada transportasi umum ya. Tak, jadi transportasi umum tak ada. Jadi pun kalau pakai motor itu tak bisa, karena bodi jalan itu tak ada. Nah, sampai saya cerita sama istri, bun, ini kalau untuk ke sana nih, saya bilang kan, payah nih duitnya dari mana? Nah, semenjak itu saya jadi begal, Semenjak itu saya jadi begal, tapi yang saya begal tuh istri, Saya begal istri itu, saya pasti ingat tuh ya jualan cincin istri tuh. Oh ya Allah. Jadi saya bilang gini, bun, cincinnya saya pinjam dulu. Nanti ketika saya ada rezeki, saya ganti. Saya selalu ingat ini, memang kebayang macam mana pertolongan Allah itu sampai sekarang kan. Saya jual cincin istri, sampai istri itu memang tak mau pakai cincin. Karena gini jadi ketika saya jual, besok saya mau beli lagi cincin itu dah tak ada. Saya ganti cincin yang lain. Sampai suatu saat istri itu bilang, ya ayah saya beli nih, kata. Ukurannya besar. Sampai istri itu masukkan di dalam lemari, di kaca itu tempat make upnya itu. Ya nanti kalau butuh cincin di situ aja. Oh gitu. Nah, Insya jadi Allah. insya Allah halal. Inilah awal mulanya dakwah sana. Jadi saya merasa ini bukan lagi tanggung jawab. Ini memang udah kewajiban lagi nih. Kalau tanggung jawab itu kan ya siapa sih mau itu. Tapi saya mikir ini kan cuma saya yang tahu, Cuma saya yang tahu bahwa di daerah ini tidak ada dakwahnya, Dan saya takut nanti berat hisab saya, Nah, itulah awal mulanya saya ke Batang Buah nih, Ke pelosok ini kan. Itulah awal mulanya saya masuk dakwah di sana, dan luar biasa di sana itu. Jadi dan orang sana itu banyak orang kampung itu trauma dengan kata syahadat ini, mereka takut ketika diajak syahadat. Kok malah pada takut dengan kata syahadat itu? Jadi banyak orang desa itu dia belajar dari yang mualaf-mualaf yang ada ini. Jadi dia merasa gini, Jadi ada namanya Pak Amir kan, Pak Ustadz, kami ini macam ditinggal. Kami diajak syahadat, sudah masuk Islam kami, habis itu kami ditinggal. Kami tak diajarkan ngaji, tak diajarkan solat. Sampai di satu titik, kalau di desa itu, di desa Keridi, Dusun Batang Buah ini, ketika ada orang meninggal, itu 2 hari baru dimandikan. 2 hari? 2 hari. Karena apa? Tidak ada orang desa itu yang tahu cara menyelenggarakan jenazah. Nanti panjang umur Ustaz sampai ke sana. Amin. Ustaz lihat kuburan. Kuburan itu digabung, yang Nasrani, yang ateis, yang Islam digabung satu komplek. Saking ya mereka tak tahu agama ini. Jadi mereka syahadat udah ditinggal. Nah, jadi mereka itu takut. Jadi takutnya gini, ketika dah syahadat mereka ditinggal. Dan mereka tahu bahwa Islam itu agama yang suci. Nah, sampai saya kenal dengan Pak Yatno. Nah, jadi ada 2 rumah yang saya doakan. Jadi ketika kami sampai itu, nah biasanya ada yang negur, orang-orang sana ini kan orang yang susah untuk dekat dengan orang asing, orang-orang suku Akit ini. Nah, ketika itu ada Kak Yanti namanya. Kak Yanti ini rumah sebelah kanan yang pertama kita ketemu itu, namanya Kak Yanti. Dan sering dia bilang gini tuh ketika kami datang, kemana tuh Pak Ustadz? Nah, negur. Berarti kan ada respon positif dari dia. Nah, Pak Yatno ini rumah yang paling ujung sebelah kiri. Jadi ketika lewat itu, ya Allah,
hidayah untuk rumah ini ya Allah. Insya Allah. Jadi 4 bulan yang lewat itu Kak Yanti itu syahadat satu keluarga. Tat. Syahadat satu keluarga. Satu keluarga. Kak Yanti ini. Kak Yanti suaminya, anak laki-lakinya. Tat. Tadinya agamanya apa Ustaz? Buddha. Tat. Buddha. Satu keluarga syahadat dan dengan pertolongan Allah yang saya tidak pernah ngajak syahadat. Oh gitu. Dia cuma nampakkan bahwa ini Islam tuh macam gini. Insya Allah. Islam itu baik, Islam itu ramah, dan Islam itu tidak memberatkan. Sampai-sampai Kak Yanti itu nanya tuh gini, Pak Ustadz kalau nak masuk Islam harus sunat tak, harus khitan tak? Tidak, dia bilang. Kenapa? Saya pengen akidah mereka tuh bagus dulu. Insya Allah. Ketika akidah mereka sudah bagus, sudah kuat, saya pengen itu keinginan khitan itu dari diri sendiri. Alhamdulillah, saya dapat kabar sebulan yang lalu suami Kak Yanti, Bang Basir, sudah khitan. Masya Allah. Sudah khitan. Nah yang terakhir, yang effort saya luar biasa itu Pak Yatno ini. Tat. Pak Yatno. Pak Yatno ini rumah yang paling ujung. Oke. Jadi Pak Yatno ini tinggal sendiri di rumah. Tinggal sendiri, tidak ada anak. Anaknya kerja di luar, istrinya dia pisah sama istrinya, dia tinggal sendiri. Sepuh, sudah tua. Jadi pernah saya titipkan bibit semangka. Karena dia berkebun kan. Berkebun. Sering barteran. Oh. Barteran, saya kasih dia Indomie. Iya. Ya, Indomie itu. Dia kasih saya cabai. Oh gitu. Iya. Dan saya sering ngobrol-ngobrol biasa aja, tak pernah. Saya pengen nunjukkan Islam itu seperti ini, Pak, tanpa mengajak syahadat. Saya pengen mengenalkan aja, Tan. Maka jadi selama ini di sana itu tidak kenal Islam itu macam mana, Tan. Dia tahu Islam, tapi orang Islam itu dia tidak pernah nampak Islam yang sesungguhnya. Nah, Pak Yano ketika saya kasih bibit semangka itu dia tanam. Nah, orang sana ini tidak tahu pupuk. Jadi semangka yang ditanam itu sebesar ini, Tan. Ada di video saya itu sebesar ini cuma semangka itu. Yang seharusnya sebesar ini itu sebesar ini jadinya. Nah, ketika saya datang itu kan di sana kita tidak bisa berkabar, Nak. Iya. Kan tidak ada jaringan. Pak Yatno datang, tahu kami datang, dia datang bawa semangka. Nah, ketika itu saya lagi mau masak. Kan ada cuper yang ditarik itu kan. Jadi Pak Yatno tuh bilang gini, canggih-canggih alat Mika. Nah, canggih-canggih. Saya ada kompor portable juga kan. Hadiah dari BWA juga tuh kan. Jadi itu saya bilang, saya ada senter lebih canggih, Pak. Ada senter LED kepala itu kan, saya bilang kan, itu lebih canggih. Kalau senter aku enggak, katanya. Aku enggak tuh aku mau lah. Katanya. Di rumah aku tak ada senter. Pak Yatno ini tak ada senter. Di batang buah ini, Tan, listrik itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Listrik. Nah, Itu pakai genset atau? genset desa. Oh, genset desa. Habis itu udah gelap tuh. Nah, Pak Yatno ini tak ada senter. Dia bilang, Pak, kalau senter ini saya kasih sama Bapak, malam ini saya gelap. Karena memang tak ada penerangan lain kan. Jadi insya Allah sebelum balik besok, saya hantar senter ini ke rumah Bapak. Jadi dia bilang gini, aku pegang kata-kata di kau. Ucapanmu aku pegang itu. Karena dia tahu yang namanya orang Islam ini tak bisa dipercaya. Oh, udah ya. Pas saya datang, dia nangis senter. Dia bilang gini, jadi Ustadz yang ini beda gitu. Insya Allah. Jadi dia manggil, saking akrabnya kami itu, dia tak manggil lagi saya Ustadz, pakai dikau. Dikau itu kamu. Oh, tapi halus ya. Nah, jadi kalau bahasa, memang mungkin kalau bahasa Indonesianya agak kasar. Kalau kami bahasa kami itu udah biasa lah. Iya. Udah biasa lah gitu kan. Ini penghormatan gitu ya. Jadi saking akrabnya tidak ada panggilan Ustadz itu lagi. Nah, saya balik sampai suatu ketika biasa begal lagi istri. Tapi pengen rasanya ke batang buah. Pengen kan? Kok pengen betul gitu kan? Dia bilang istri, Bun, pinjam lagi ya. Saya bilang, dah jual aja ya. Jual. Nah pergi itu udah biasa aja sampai maghrib. Biasanya kami itu ke rumah Pak Yatno itu pagi besoknya. Karena ke rumah Pak Yatno itu jauh. Jalan kaki itu ya 20 menit. 20 menit. Jalan kaki. Itu harus naik perahu nggak? Enggak, jalan kaki aja. Jalan kaki aja. Ya musuhan sama anjing lah. Ya anjing pengamisnya kan. Jadi pas maghrib, pas udah azan maghrib, saya tak sadar bahwa ada orang jamaah baru dalam masjid, dalam musola ini. Jadi pas saya pakai gamis, saya mau pakai kopiah, ini kok wajah bapak ini macam kenal. Tapi siapa ya? Pas saya, astagfirullah Pak Yatno, dia saya panggil Nanda, ada Nanda adik yang sering ikut ke pedalaman. Nanda, ini siapa nih Nanda? Bang Pak Yatno, saya nangis. Masya Allah. Saya nangis karena ini memang murni pertolongan Allah. Masya Allah. Karena saya tak pernah ngajak syahadat. Saya menunjukkan Islam itu macam gini ya Pak. Islam itu nyampaikan kabar gembira.
Jadi saya ingat ini gara-gara senter di kau lah nih. Dia bilang gini, senter itu tak hanya terang dekat jalan kan, dekat sini aku terang Masya juga. Allah. Jadi saya nangis, saya peluk dia belum sholat maghrib. Jadi ketika sholat maghrib itu di rakaat pertama sudah Fatihah saya baca surah An-Nasr kan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Saya terbayang artinya ketika pertolongan Allah itu sudah datang, orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Saya nangis kan. Jadi di rakaat pertama itu ya nangis Bombay itu kan. Saya orangnya yang keras kan. Saya keras, saya bukan orang yang cengeng, tetapi terkait masalah dakwah ini saya gampang nangis kan. Masya Allah. Istri itu tahu saya bukan orang yang gampang nangis, enggak. Saya kalau lebaran itu sungkeman dia nangis susah ya. Tapi saya bilang, ayah kok sekarang melo. Tidak, saya terkait macam ini memang real. Ini yang namanya nangis ini tak bisa dibikin pun, tak bisa yang namanya harus nangis pura-pura nangis, tak bisa. Saya nangis tuh habis maghrib. Tapi pas sholat maghrib saya sempat risau mikir gini kan, ini kok Pak Yatno tak saya sadarkan dulu. Saya takut ini habis sholat maghrib beliau udah. Ya Allah saya bilang kan, habis sholat maghrib saya tanpa zikir saya sampai datangi Pak Yatno ajak sadat. Udah sadar, habis itu ajak mandi wajib, wuduk. Jadi luar biasa sih batang buah ini sebetulnya mualaf yang terlupakan. Mualaf yang terlupakan ya. Terlupakan karena mualaf banyak luar sana dan banyak orang meranti itu yang memang tak tahu daerah ini. Jadi di desa mualaf itu sudah ini mungkin masuk tahun ke-9 tidak ada Idul Fitri, sholat Id. Di sana? Iya. Di batang buah itu? Kan tak ada yang tahu tak. Ya Allah. Nah, yang ada tuh mungkin di desa sebelahnya. Desa sebelah itu ada masjid. Dan seringnya itu Jumatan itu tak jadi. Karena khotibnya tak ada. Ya Allah. Kadang dia di sana itu namanya ada guru di SD itu namanya Pak Ari tuh. Pak Ari ini yang azan, Pak Ari ini yang khotib, Pak Ari ini yang imam. Ya Allah. Ketika Pak Ari ini tak ada udah, tak ada sholat Jumat. Antum terbayang nak situasi di desa itu macam mana? Iya. Berarti namanya Desa Batang Buah. Batang Buah. Kecamatannya? Dia sebenarnya dusun Batang Buah nih. Oh, dusun Batang Buah. Dusun Batang Buah atau Kridi kan. Kridi. Desanya? Desanya Batinswir. Batinswir. Batinswir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Tebing Tinggi Timur. Tebing Tinggi Timur. Provinsi Kabupaten Meranti. Provinsi Riau. Berarti nanti buat sahabat Wakaf TV yang memang nggak percaya apa yang dikatakan Ustadz Pepen bahwa di dusun Batang Buah ini banyak yang namanya mualaf yang terlupakan tadi ya. Terlupakan. Mualaf yang terlupakan, silahkan. Tadi sudah disebutkan alamatnya di mana gitu ya. Silahkan nanti datangi ke sana kalau memang mau ngecek langsung. Tetapi kalau misalkan nanti mau ngelihat secara gambar visualnya nanti kita tampilkan di sini Ustadz ya. Karena Ustadz Pepen atau Ustadz Fendri ini punya banyak dokumentasi ketika dakwah di sana. Nah, selain dari Batang Buah sendiri yang memang Ustadz Pepen atau Ustadz Fendri ini masuki, yang memang ada ya mualaf-mualaf yang memang terlupakan itu di mana lagi Ustadz? Di sana. Ada desa banyak dan yang paling parah deh di Tebing Tinggi Timur itu dan. Jadi ada namanya desa ini yang belum saya datangi itu banyak dan karena keterbatasan yang ongkos tadi kan. Dia ada namanya desa Teluk Kepau. Teluk Kepau. Teluk Kepau ini itu luar biasa tuh Tan. Luar biasanya karena di sana tuh kita kalah tuh Tan. Kalah dari pembangunan kalah. Jadi terkait ya rumah ibadah agama lain tuh megah-megah sana Tan. Ya Allah. Antum terbayang enggak di pelosok ada bangunan yang megah. Gereja. Vihara tuh. Oh, vihara. Vihara yang megah. Besar itu. Besar. Bukan besar lagi tapi megah ya. Kalau untuk daerah pelosok itu besar kan? Besar. Terbayang nak sedang dari Selat Panjang itu kan harus 3,5 jam pakai motor ke situ. Tapi mereka bisa bangun bangunan yang megah. Dari mana mereka bawa bahan-bahannya? Iya ya, dari mana itu? Mereka kapal besar langsung dari Batam. Oh. Sandar di Teluk Kepau. Karena Teluk Kepau ini ini ujung Teluk Kepau nih, Selat Panjang tuh sini. Saya harus pakai motor itu ke sini. Oh. Nah, mereka pakai kapal besar langsung sandar di di sini. Iya. Jadi tak langsung ke sini, dia langsung kapal besar datang ke sini. Dan di situ lumayan tuh. Kalau tadi Batang Buah itu tak bisa diakses
tak pakai motor kan. Kalau Teluk Kepau ini bisa diakses Tat. Cuma di Teluk Kepau ini mistis ini sangat kuat Tat. Jadi kalau sana yang kepala terbang itu dah biasa Tat. Jadi kalau di jalan itu nampak ya separuh ini berjalan itu masih ada Tat. Jadi sana mistis itu luar biasa Tat. Karena ada satu kampung itu yang memang ditinggal. Karena mistis tadi kan. Sana luar biasa karena suku Akit ini magicnya masih kuat, mistisnya luar biasa kan. Jadi Teluk Kepau ini salah satu Teluk Kepau, Sungai Pulau, Tanjung Bandul. Aksesnya lumayan jauh Tat. Tapi yang lebih menarik ini untuk yang kami bina itu di Batang Buahnya Tat. Batang Buah itu ya. Karena aksesnya tadi Tat. Kalau orang Teluk Kepau ini siapapun bisa datang ke sana. Nah, karena butuh ya biaya tak terlalu besar ke motor, cuma jauh aja Tat. Kalau di Batang Buah tadi akses itu Tat. Kita harus memang beda pulau ya. Jadi dia satu pulau Tat. Cuma aksesnya itu tadi karena ini masuk ke dalam sungai lagi, Batang Buah ini masuk ke sungai. Jadi kalau di video yang dokumentasi saya itu masuk ke dalam kita. Masuk ke dalam itu kalau air kecil ke Batang Buah ini kapal tak bisa masuk Tat. Tak bisa masuk ke dalam. Jadi kita harus jalan kaki 4 kilo tuh. Ya Allah. 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Antum jangan bayangin jauhnya lah. Antum bayangin saya mikul air mineral 15 liter. Oh gitu. Jadi air minum perlengkapan makan itu bawa dari Selat Panjang semua. Karena di Desa Keridi Batang Buah ini orang tak tahu minum air mateng. Oh gitu. Air apa mereka minum? Air sumur yang warna merah, air gambut itu. Oh itu yang diminum. Minum langsung. Astagfirullahaladzim. Karena itu pH-nya kurang gitu. Tapi itu, jadi kalau air ini, air gambut ini kalau dimasak, dia asam jadinya. Iya. Dia minum mentah itu aja. Dan saya sering minum itu. Tapi nggak apa-apa buat tubuh tuh nggak apa-apa. Alhamdulillah, Bismillah. Ini mungkin kalau sakit tapi Allah baik tadi. Allah baik, Allah jaga diri tak sakit. Kan sering terpaksa kan. Nah kami itu bawa air mineral ini untuk cuci beras untuk masak kan. Karena aneh jadi beras itu kita bawa putih, nyucinya pakai air merah itu ketika masak itu jadinya pirang jadi nasi itu. Makanya sekedar air untuk cuci beras pun kami harus jalan kaki 4 kilo itu mikulnya. Ya Allah Rabbi. Itu pas air kecil. Tapi kalau pas air besar kita jalan kaki cuma 15 menit lah. Nah, kalau air kecil itu ya lewat mangrove, hutan-hutan bakau itu. Hutan-hutan bakau itu jalan-jalan hutan bakau itu sampai ke jalan besar. Jadi sekitar 1 jaman di jalan bakau itu baru ke jalan aspalnya Batang Buah. Astagfirullah. Berarti di sana memang sangat-sangat rentan sekali. Misalkan mereka itu sudah syahadat ya misalkan. Dan pemurtadannya itu sangat-sangat rentan di sana ya. Kalau misalkan tidak ada pembinaan dari kita gitu ya. Sangat rentan Dan alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau di sini nih di Batang Buah ini sudah tak mempan dengan sembako. Oh gitu. Nah, karena suku Akit ini beda dengan ya maaf kalau yang di tanah-tanah pulau-pulau besar ini kan kadang dengan Indomie aja pindah. Sana tak. Karena hatinya sudah dapat Jadi mereka itu sudah nganggap saya anak. Jadi macam ibu Mai suaminya Pak Amir dah nganggap saya anak. Kak Yanti yang baru syahadat tadi, saya anggap dia dah macam kakak saya. Dia anggap saya macam adik saya. Jadi luar biasa Jadi kalau sekarang kalau pas kami ke sana itu di sebelah musola itu ada namanya Kak Keti. Jadi Kak Keti itu ketika nampak kami datang, Pak Ustadz nanti masak tunggu saya ya. Jadi biasanya bapaknya kan jala udang di sungai itu. Kami diantar udang tuh udang yang baru di jalan tuh kan. Karena mereka anggap kami itu udah keluarga. Kalau awalnya dulu kan ya bawa sembako untuk hadiah. Sampai mereka tuh bilang gini kan, Pak Ustadz, saya segan ya Pak Ustadz. Yang selalu bawa oleh-oleh itu Pak Ustadz. Kami tak pernah ngasih oleh-oleh kan. Ya, 2 bulan yang lewat itu pas musim ini rambutan sama cempedak. Tahu cempedak? Tahu. Nah, itu kami itu kalau tak sopan itu bahasanya, kami tuh kentut tuh sampai bau cempedak. Saking banyaknya makan cempedak tuh tadi. Saking banyaknya karena mereka merasa baru ini loh kita bisa kasih. Iya. Jadi kami itu mikul itu balik itu cempedak 1 orang 10 biji. Rambutan itu 4 kantong merah besar tuh. Masya Allah. Dan kami harus mikul 4 kilo. Masya Allah. Jadi itu jadi Batang Buah ini memang daerah yang harus dikunjungi harus didakwahi karena tak ada dakwah selain kami itu tak ada yang masuk. Iya. Nah, tadi kan katanya kan di sana itu
agak sedikit trauma dengan kata syahadat. Itu maksud saya tuh apakah memang yang datang ke situ mensyahadatkan terus dia pergi nggak datang lagi itu tuh dari oknum apa? Apakah dari oknum pemuka agama, dai atau dari orang-orang partai gitu, Ustaz? Jadi sampai yang cerita lucu tuh, jadi warga sana tuh nanya gini kan ketika kami datang. Kan saya kan pakai rompi, Iya. rompi BWA kan, atribut BWA. Sampai dia tuh nanya, Pak Ustadz ini dari partai apa? Gitu. Saya tengok lain baju Pak Ustadz gitu kan. Karena dia menengok kan mirip kayak partai, tapi ini apa ada wakap-wakapnya gitu kan. Jadi saya bilang saya bukan dari partai. Nah, kenapa gitu kak? Karena yang datang ke sini nih katanya ngajak kami syahadat gitu kan. Habis itu dia tempel lah kertas, kasih sembako, stiker ya. stiker partai caleg-caleg gitu nah. Habis itu udah kami tinggal. Jadi nunggu dia datang 5 tahun lagi. Nah, makanya Pak Amir itu ketika saya datang awal tuh dia tak pernah ke musola, tak pernah sekalipun. Karena dia merasa kami ini sama dengan sebelum-sebelumnya, Tan. Yang datang sebentar habis itu tak datang lagi. Nah, ketika saya menikahkan ulang Kak Yanti sama suaminya Bang Basir ini, kan saya nikahkan lagi secara Islam. Nah, Pak Amir ini walinya Kak Yanti, pamannya Kak Yanti. Nah, jadi Kak Yanti saya nikahkan malam itu Pak Amir itu pas siap saya nikahkan itu dia nangis. Dia nangis, saya bilang aku salah. Karena dia nyakap saya itu beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya jarang datang sana, tapi saya terus datang. Jadi kalau mungkin intensitas itu dalam sebulan itu ya paling banyak itu 2 kali, kadang 1 kali. Karena biaya personal tadi besar untuk sana. Dan saya pun punya kehidupan, saya punya usaha, kadang ya usaha inilah. Ya, jadi memang udah saya wakafkan itu biasanya 20 pasang sepatu itu memang untuk dakwah. Masya Allah. Jadi saya cerita sama istri, 40 pasang untuk anak sekolah kan. 30 pasang ini, 20 pasang ini saya kata untuk dakwah lah. Karena ini saya merasa pertolongan Allah itu banyak di sini. Kalau logikanya tak cukup kan. Anak saya mondok kan. Ya, istri saya penjahit kan. Kan logikanya ekonomi itu tak cukup kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum pernah tuh di rumah beras sampai tak ada. Masya Allah. Alhamdulillah Allah cukupkan karena ya Allah tuh maha baik, Allah maha kaya kan. Alhamdulillah ya. Jadi ingat ayatnya gini, intansullah yansurkum. Jadi ketika kita tolong agama Allah, Allah akan tolong. Yang jelas Allah tak hanya tolong, Allah akan cukupi segala kebutuhan dan saya yakin itu. Betul. Insyaallah. Iya. Jadi di sana itu mayoritas itu memang Buddha ya, bukan Nasrani ya. Nah. Jadi kalau ngomong-ngomong Nasrani, jadi ada Pak Pendetanya itu kemarin curhat sama saya kan. Curhat, dia sempat ngobrol kan. Jadi sesudah Pak Yatno syahadat, paginya kan saya ke rumah Pak Yatno. Pak Yatno Buddha tadinya. Pak Yatno kan Buddha. Jadi pagi itu sempat ngobrol sama Pak Pendeta. Jadi mereka itu tidak bisa bikin tempat ibadah situ kan. Karena dilarang sama Pak Amir tadi. Pak Amir ini tokoh adat di situ. Tokoh adat. Suaminya Ibu Mai. Jadi ketika pagi itu cerita, dia emang ibadah mereka di rumah itulah kan. Dia cerita kan, Pak Ustadz ngobrol. Pak Ustadz nak kemana? Saya ke rumah Pak Yatno. Saya kabarkan bahwa Pak Yatno itu sudah syahadat. Dia bilangnya apa tak kalau tahu? Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Jadi ucapan Alhamdulillah, Assalamualaikum itu di kampung itu udah biasa tak? Biasa ya. Jadi habis itu dia curhat gini, saya risau Pak Ustadz. Risau ngapa? Saya bilang dengan dakwah siapa? Saya bilang kan dakwah Buddha. Kenapa gitu Pak? Saya bilang kan tidak, katanya kan dakwah kami kalahnya ngapa? Duit orang tuh kencang, uangnya tak ada seri gitu. Uangnya tuh kencang sampai mereka itu bangun sekolah mingguan di desa itu. Nah, ada di suatu daerah itu namanya Pulau Morbau itu kan, mereka punya komplek sekolah dan gedung Buddha yang besar. Ini di Pulau Morbau ini tanah Melayu kan. Yang tanah yang mayoritasnya orang Melayu. Kalau di Teluk Kepau tadi yang mayoritas suku Akit, wajar. Tapi di Pulau Morbau ini mayoritas Melayu. Melayu itu terkenal 100%-nya Muslim kan. Tapi ada bisa berdiri. Terbayang enggak kekuatan mereka tuh kayak mana? Iya. Dan hari ini
Buddha ini didukung dari berbagai negara, dari ya donatur yang luar biasa. Nah kita sendiri Islam siapa yang dukung? Iya. Jadi hari ini umat Islam tuh ya mungkin karena ketidaktahuan. Tetapi setelah podcast ini, bagi yang sudah tahu mengabaikan ini, Wah, hisapnya berat ini. lumayan itu. Kalau belum nonton tadi ya mungkin nyesal nonton ya kan. Jadi kalau belum tahu ya tahu lah tak kena hisap. Tetapi ketika sudah tahu dan membiarkan ini, karena sempat saya ngadu ke suatu lembaga pemerintahan. Yang terakhir itu yang jawaban sakit hati saya itu ya nanti diajukan setelah pemilihan. Ya Allah. Antum kebayang enggak? Saya itu kalau saya kan bukannya, jadi background saya itu memang orang jalanan. Tak? Background orang jalanan. Jadi orang jalanan ini biasa mulut ini tuh gatal ingin memaki, tak? Tangan ini gatal ingin. Jadi saya bilang, ya. Allah. Antum kalau dengar itu nanti setelah pemilihannya coba diajukan. Saya tidak minta harta, tak? Insya Allah kalau untuk operasional BWA membantu kita, tak? BWA mensupport operasional di pedalaman. Dan saya pun punya pekerjaan, insya Allah tak banyak, tak? Mungkin sedikit saya bisa nomboki. Dan Ustaz harus ingat, saya punya cincin yang standby di dalam lemari dan kapanpun bisa saya jual untuk dakwah. Cincin istri ya. Cincin istri. Ya Allah Rabbi. Tapi memang keresahan pendeta di sana terhadap misionaris Buddha kali ya di sana ya. Memang sokongan dananya begitu besar gitu kan. Nah sebenarnya gini kan, terlebih umat Muslim itu kan mayoritas di Indonesia gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti ini sahabat wakaf ini tahu nih terkait dengan apa yang sudah diceritakan oleh Ustadz Fendri tadi. Jadi kita itu kan sebenarnya kan adu kekuatan ini ya, apa namanya, dakwah ya, antara Buddha, kemudian Kristen sama Islam. Nah jangan sampai nanti yang apa namanya, yang memimpin atau yang mayoritas di sana itu adalah non Islam, iya kan? Sebenarnya gini, kenapa harus Islam? Karena memang cuma di Islam yang diajarkan tentang bagaimana cara memperlakukan orang yang memang bukan satu agama dengan dia gitu kan. Kita banyak sejarah loh Ustadz ya, terkait dengan apa, ketika apa orang-orang Kristen itu memimpin, kejadian di Bosnia itu pembantaian umat Muslim ya kan, sampai darahnya itu setinggi apa, mata kaki gitu kan. Jadi memang perannya Ustadz Fendri ini di sana itu sangat-sangat penting bagi masyarakat di sana itu ya. Betul kan? Jadi di sana itu yang Buddha ini, ada satu orang anggota legislatif yang sekarang masih menjabat itu yang mendukung, Buddha itu. Ya, mendukung. Dan hari ini mayoritas anggota dewan itu Muslim, Iya kan? Dewan, okay. Kalau kita tengok, ya anggota legislatif itu ya mayoritas Muslim, tetapi tidak pernah sekalipun, ya mungkin, dan rasa saya tidak mungkin mereka itu tidak lihat video yang saya upload, Itu video Sahadat Kak Yanti itu ditonton sekarang udah 17.000 kan. Kan tidak mungkin berita ini tidak sampai ke telinga mereka kan. Tetapi sampai hari ini tuh belum ada yang namanya anggota legislatif yang butuhnya apa sih? Ya saya bilang kalau harta kami tak butuh. Kami bukan cari makan di situ. Ya alhamdulillah rezeki yang Allah kasih dah cukup untuk saya untuk hidup ini. Tapi tidak ada perhatian ya, support itu secara moral kan, memang tak ada. Jadi sedangkan agama lain itu ada di support donatur yang tetap, Iya. ya kan, support ya moral, perlengkapan yang luar biasa. Nah kami mau pergi aja cuma numpang kapal, Ya Allah. numpang kapal ya, masak tuh. Saya ada dapat hadiah kompor dari teman-teman BWA itu, Bang Willy ngasih kompor portable itu saya pakai ke sana. Cuman kadang pergi berdua bertiga, berdua bertiga ya. Ada adik yang biasa begitu namanya Nanda ini dah macam adik, kami bukan saudara tapi dah macam terasa adik beradik gitu. Karena dia yang sering dukung saya. Dia bilang dah ini cuma tak ada upahnya nih, ini ke pedalaman tak ada upahnya, cuma nanti di akhirat ini video, dia yang sering edit video itu, Nanda itu. Dia bilang insya Allah di akhirat video ini bersaksi. Iya, betul. Daripada Allah bahwa Nanda ini memang pernah ikut dalam dakwah ini. Saya bilang kalau memang kita nak cari kehidupan di dakwah ini, kita salah. Karena dakwah ini bukan tempat cari hidup. Tapi ingat,
dakwah ini adalah jalan yang paling nikmat untuk menghabiskan harta. Ya. Kalau bukan di dakwah, di mana lagi kita menghabiskan harta kan? Di Nanda ini yang sering ke sana. Jadi kalau itu memang Nanda ini yang sering backup. Jadi dia ngedit video itu gratis. Masya Allah. Tapi karena kami punya apa? Kami tak punya apa-apa. Tapi kami punya, insya Allah, kami cuma punya semangat. Kami punya semangat dan kami punya tempat ngadu. Tempat ngadu kami itu sama Allah. Jadi ketika ada butuh apa-apa, ya Allah lagi butuh ini. Ya, dan alhamdulillah. Jadi ingat, saya sering kan tak tahu mau ketawa atau mau nangis kalau lihat cincin istri di dalam lemari itu kan. Dia bilang halal ya, halal. Jadi saya bilang kadang malu kalau Nanda tuh tempat cerita, saya bilang kadang kalau sana belum ada duitnya Nanda, belum ada duit, nanti dapat duitnya kita ke sana. Ya, kadang makanya pengen tak ngajak teman banyak-banyak ke sana, tapi operasional besar Iya. kita duit dari mana kan, makanya kami sering pergi tuh berdua bertiga aja karena persiapan konsumsi besar dan sebagainya. Iya, iya. Jadi takut kawan-kawan pergi kan tak makan tak mungkin. Kadang kan kita tidak ada donatur, cuma alhamdulillah ya BWA membackup operasional Insya Allah. untuk dakwah di sana. Ya. Ya. Karena memang Ustadz Fendri ini jangan sampai lepas dulu dari dakwah di sana ya. Jangan tak, saya tak mau. Jadi saya bilang nanti saya mau wanti-wanti Nanda ini ya. Nda, seandainya saya mati dulu nih ya. Tolong teruskan dakwah ini. Karena sana ini bukan lagi hanya sekedar mualaf. Mereka ini ya mualaf yang terlupakan dan mereka saudara kita. Kita ini ada ikatan yang mengikat kita, yang mempersatukan kita, ikatan akidah ini. Lagi akidahnya la ilaha illallah, mereka saudara kita dan mereka harus kita perhatikan. Jangan pernah tinggalkan mereka. Ya. Betul. Saya setuju apa yang dikatakan antum tadi. Karena memang ketika kita sudah tahu bahwa di sana ada permasalahan, nah kita patut untuk bisa menjadi orang yang memang wasilah daripada pertolongan Allah untuk orang-orang di sana. Dan Ustadz Fendri di sana itu sudah istiqomah insya Allah di sana ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Dan sebenarnya bukan hanya para mualaf di sana ya, banyak sekali gitu kan. Banyak sekali kaum muslimin di sana tapi yang terutama itu adalah para mualaf yang mau mereka itu baru masuk Islam. Nah, yang tadi dibilang 7 sampai 8 tahun nggak ada yang namanya azan. Itu kan mengerikan sekali itu di sana itu kan. Tapi masjid ada. Masjid di desa sebelah kan? Desa sebelah, berarti di sana tidak ada masjid. Tak ada. Jadi bangunan musola itu pun sudah tak terawat gitu ya. Bukan tak terawat, udah miring kan? Udah miring. Nah, itu nanti ada pemirsa yang mau mewakafkan harta untuk bangun musola. Itu Yuk dia. kita pergi bareng-bareng. Saya tak mau bawa duitnya. Saya mau bawa orangnya sana sini tempatnya. Insyaallah. Karena tetap jadi sering itu kan kalau pas kan kawan-kawan banyak tahu nih saya agenda di sana kan. Kadang kawan-kawan mau nitip duit, transfer yang dari luar kota mau transfer, saya bilang sampai sekarang saya belum berani ambil duit. Kenapa? Ya kalau 1 juta saya belum tertarik, 2 juta, 5 juta saya belum tergiur. Seandainya udah 20 juta duitnya. Dan saya bilang ini 5 juta boleh nih. Dan saya memang takut yang namanya duit. Jadi biasanya kalau kawan-kawan yang nitip itu nitip sembako. Jadi kalau butuh sembako ya kirim aja lah beras. Jadi kalau yang dari luar kota transfer ke saudaranya di situ, nanti suruh saudaranya belikan beras, saya bantu bawa. Dan sekarang kita lagi open donasi lampu lampu panel surya untuk di Batang Buah karena gelap. Jadi ada listrik tadi itu yang dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu cuma untuk rumah warga. Oh, rumah warga doang ya. Jadi di jalannya itu gelap betul. Makanya Pak Yatno tadi itu butuh senter. Ini lagi open donasi lampu. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah terkumpul kan. Jadi donasi lampunya tetap Jadi orang yang mau beli lampu saya kasih link beli online. Nanti kalau udah sampai saya bantu bawa. Oh gitu. Saya tetap menutup yang namanya tadi karena hati ini saya risau menjaga hati ini. Takutnya suatu saat saya mencari makan. Kan kalau udah banyak duitnya kan kayaknya asik kan. Saya tak mau. Saya tetaplah pengen gini aja. Dengan saya minta dengan Allah ya Allah jangan pernah kasih saya harta yang nanti memberatkan saya di akhir. Yalah biar saya cukup gini aja. Kalau saya mau makan besok paginya kasih, saya tak mau nyimpan takutnya itu nanti berat di sisapnya. Iya. Seringkali kaum muslim itu
merasa dengan harta banyak, dengan kesenangan yang dia punya itu, nanti di akhirat dia mudah, enggak, hisabnya berat. Itu yang saya takutkan sampai sekarang. Luar biasa ini Ustadz Fendri. Saya membayangkannya aja kayak kalau saya tuh kayaknya nggak sanggup deh ke sana sendirian gitu kan, atau suruh dakwah di sana. Memang sebenarnya saya nggak sanggup karena memang Ustadz Fendri sendiri kan orang asli sana gitu ya, jadi mungkin sudah terbiasa di sana, dan itu medannya sangat-sangat sulit dan berat kan menurut saya gitu kan. Naik perahu lah, naik kapal lah, kemudian nggak ada penerangan lah, kemudian gensetnya hanya sampai jam berapa tadi? 11 malam lah. 11 malam, setelah itu gelap gulita. Saya dulu tuh pernah ke, antum tahu suku Talang Mama atau ya? Tahu. Nah, saya pernah ke, nama saya lupa deh, dusun apa saya namanya. Iya, Mama. Itu yang pernah didatangi sama Ustadz Somad, iya. ya kan? Itu saya naik sampan itu ya jarak ketinting itu jarak sama sungainya segini nih, ya kan? Udah gitu sampannya bocor, Ustadz. Itu aja saya di perjalanan naik ketinting itu sudah 4 jam kan. Itu saya udah pegel kaki dan sebagainya. Apalagi antum gitu kan di sana yang luar biasa rutin ke sana kan, bener kan? Kalau ketinting tadi, ketinting itu tidak ada krokodilnya, Kagak ada krokodilnya. Tidak ada buahnya. Tapi kalau yang sungai yang kami lewati ada. ini ada, memang habitatnya tuh, Oh, namanya sungai apa itu? Sungai Suwir, Jadi kalau orang Meranti itu tahu, sering timbul. Sering timbul? Sering timbul. Dan kami berharap jangan pernah ketemu lah, Tapi pernah nggak ketemu? Alhamdulillah Allah masih jaga, Jadi sempat saya sama istri itu cerita bilang, suatu saat Bun, kita kan tak tahu nih ke depannya 5 tahun lagi. Seandainya saya sudah bebas finansial, saya udah aman nih mau kemana-mana, saya akan datang itu di Batang Buah. Oh. Dia pengen di sana, karena sana tuh orang di sana itu hatinya bersih, hatinya baik. Masya Allah. Jadi sering itu istri itu sering nitip jajan, jajan yang 500, 2000, jajan anak-anak itu yang 5000. Kan antum tahu nih, apa anak-anak itu pasti tahu bedakan yang ini yang murah, ini yang mahal kan. Nah, saya masuk dalam kantong besar tuh. Jadi anak-anak itu pergi sekolah tuh saya tungguin di jalan kan, suruh ambil. Dia cuma ambil satu aja, Dia ambil yang 500 permen mil kita atau apa? Dia ambil satu saja. Oh gitu, Masya Allah. Kan kalau mikir kalau saya nih, dia jajan banyak, ya ini kan murah, saya ambil. Pak Ustadz minta lebih. Seharusnya kan segitu, tapi dia enggak. Masya Allah. Dia ambil satu aja, Baik nih sana. Nah ini kalau kita pakai sembako, kan banyak nih, kan ada yang tak datang loh. Iya. Kak ini tak usah lah Pak Ustadz, saya udah dapat. Terbayang enggak hari ini kita kalau lihat orang antri sembako tuh kalau udah dapat pun dia pengen lagi kan. Di sana tidak. Padahal dia punya kesempatan untuk ambil lebih. Ya. Nah, jadi makanya terbayang tak gini, mereka yang belum kenal Islam aja sudah punya hati yang macam gitu. Apalagi ketika Islam ini memang betul-betul mereka terapkan dalam kehidupan. Pasti mereka tuh jadi bangsa yang maju nanti. Betul. Gitu kan. Ini memang ya yang diharapkan oleh kita kepada para mu'alaf itu memang seperti itu ya. Jadi setelah dia masuk Islam, dia bisa menerapkan aturan-aturan Islam ya kan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lagi gampang goyah dari sisi akidah gitu Ustaz ya. Jangankan dari sisi akidah ya, dari sisi pemahaman juga dia agak sulit. Karena kan di sana yang paling kencang itu kan bukan Kristen ya, tapi Buddha itu tadi ya. Dan tadi antum bilang si pendetanya itu bilang wah, risau sekali karena dananya besar sekali yang disokong gitu kan. Dan itu ada satu anggota legislatif yang memang mendukung itu. Itu dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri dan luar negeri. Kalau di Jakarta itu Ustadz, ada di daerah PIK namanya, Pantai Indah Kapuk. Di sana itu ada namanya gedung megah. Kalau seukuran Jakarta itu gedung megah banget. Kalau antum pernah nonton film-film Shaolin tuh, kan ada gedung-gedung kayak tipe-tipe Cina gitu kan. Dan itu kalau di film-film itu kan pakai kayu. Itu atapnya itu pakai ini Ustadz, beton. Dan itu megah sekali. Itu memang kawasannya orang-orang Chinese di sana. Dan memang itu namanya adalah Yayasan Buddha Suci gitu kan. Dan ya kita sebagai umat muslim ya wajib waspada ya Ustadz ya. Seperti halnya kita itu yang memang mewaspadai adanya serangan pemikiran. Sekarang kan mainnya kan pemikiran Ustadz ya kan. Dan memang ya saya doakan Ustadz Fendri ini sama tim di sana bisa istiqomah Ustadz ya. Amin. Bisa segera selalu dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jujur saya pribadi agak kurang sanggup kalau misalkan memang harus mengemban amanah ini. Tetapi
Kemudian juga para sahabat wakaf juga mungkin nggak sanggup ya. Tapi memang kalau misalkan memang sahabat wakaf ingin membantu Ustadz Fendri, boleh langsung nanti hubungi nomor yang ada di di running text ini. Nanti di situ kan ada program wakaf Al-Quran dan pembinaan. Nah, nanti pembinaan ini akan diserahkan kepada Ustadz Fendri untuk bisa digunakan dakwah di sana gitu Ustadz ya. Dan memang sudah rutin ya ke sana ya. Sudah rutin dan ini sudah menjadi program rutin Ustadz Fendri dan tim di sana. Jadi buat para sahabat wakaf yang ingin berwakaf dan di program wakaf Al-Quran dan pembinaan, insya Allah nanti harta Anda akan disalurkan ke Ustadz Fendri dan Ustadz Fendri akan bisa merealisasikannya untuk membina para mu'alaf di sana. Gitu Ustadz ya. Baik Ustadz, jazakallah khair atas kehadirannya jauh-jauh ke sini dan mudah-mudahan perjalanan antum bisa diberikan keselamatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Insyaallah. Alhamdulillah sahabat wakaf, itu tadi kisah yang mengharukan dari Ustadz Fendri yang tentunya kita sebagai seorang umat muslim harus mendukung apapun itu. Dan memang kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah bukan hanya rukun Islam, tetapi ada satu kewajiban yang utama, yaitu adalah berdakwah. Nah, dakwah ini yang terdekat itu kepada keluarga kita, kepada saudara kita, dan jika memang kita tersentuh hatinya terhadap apa yang tadi diceritakan oleh Ustadz Fendri, dan kita tidak bisa ke sana, boleh nanti hubungi kami yang ada di running text, nomor yang ada di running text ini, untuk bisa membantu dakwahnya Ustadz Fendri di sana, untuk menjaga akidah para mu'alaf di sana. Bukan hanya Kristen di sana serangannya, tetapi juga adalah Buddha tadi dikatakan yang lebih besar di Kepulauan Meranti. Jadi sekali lagi, tayangan ini adalah tayangan untuk edukasi dan informasi untuk mempertebal keimanan umat muslim. Dan saya sudah disclaimer di awal video bahwa konten ini adalah konten khusus umat muslim. Selain umat muslim tidak boleh menonton. Jadi khusus untuk umat muslim untuk mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, like, dan jangan lupa tinggalkan komen untuk kritikan dan saran atau support. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar kami semakin semangat memberikan konten-konten edukatif dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.